Wow, Champions League is back wak geng. Dan aku bakalan ngasih prediksiku untuk UCL musim ini. Kalian semua wajib nonton video ini kecuali fans Liverpool sama Chelsea, soalnya nggak masuk ya kan? Biawa, wow kali ya kan? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit tentang drawing fase grup UCL yang kemarin udah dilangsungkan jam 11 di Grimaldo Forum, Monaco, Prancis. Aku nggak sempat pula datang, cemana lah jauh kali ya kan? Alah bacol lah konol, gak diundang pun kau soal mau datang. Ya kan gak apa-apa wak geng kalau mau datang, kan lumayan dapat makan gratis. Dan FYI nih wak geng, Liga Champions musim ini adalah Liga Champions terakhir yang pakai format ke-32 tim peserta dan sistem kayak biasa ini. Soalnya musim depan bakalan ganti sistemnya jadi sistem Liga. Jadi ini bakalan jadi Liga Champions yang bersejarah lah. Yang bikin sejarah ini makin sempurna ya karena Chelsea Liverpool nggak masuk ya kan? Macam biasa, ke-32 tim yang udah lolos ke fase grup dibagi ke dalam 4 pot. Pot 1 diisi oleh juara bertahan Liga Champions, juara Liga Eropa, dan juara dari 6 liga tertinggi Eropa musim lalu. Terus pot kedua sampai pot keempat akan ditentukan berdasarkan ranking koefisien UEFA. Gak usah kalian cari di mana Liverpool sama Chelsea. Kalau Liverpool di Liga Jumat baru nampak. Kalau Chelsea malam Jumat Kliwon baru nampak. Kemarin pengocokan undiannya dikocok sama Jokol dan Eric Abidal. Kalau Abidal oke lah ya kan, legend Barcelona. Timnya juga main di UCL. Ini Jokol ngapain coba? Ya itulah nol, biarpun mantan timku Chelsea dan Liverpool gak ikut. Tapi kalau soal kocok-mengkocok, kami hadir. Dah lah, setelah beradu kocokan si Jokol sama Abidal ini, ginilah hasil drawing fase grup UCL musim ini. Kita bahas satu-satu lah ya kan. Grup A. Di grup A ada Bayern Munchen, Man United, Copenhagen, dan Galatasaray. Sekilas ini bakalan jadi grup yang cukup mudah buat Munchen dan MU ya kan. Lawan mereka pun cuma Copenhagen ini gak usah lah disuruh ngelawan. Megang bola aja kurasa nanti gak berani orang ini. Galatasaray kayaknya bisa memberikan ancaman. Soalnya materi pemain Galatasaray sekarang biarpun gak bintang-bintang amat, tapi kita udah tahu sejago apa pemain macam Zaha, Ziyech, dan Icardi ya kan. Aku yakin Galatasaray bisa ngasih ancaman lah. Aduh 0-0. Galatasaray mau ngancam Bayern Munchen. Sorry lah 0. Masih jauh kali mereka dari kami 0. Enggak wah, aku membilangkan Galatasaray ini bisa jadi ancaman buat MU aja nya. Kalau kalian mana lah ancaman Galatasaray? Jangankan Galatasaray, MU aja pun kurasa bukan ancaman buat kalian. Biawa lo konol. Kami pun squad kami musim ini bagus loh nol. Kau tengoklah bursa transfer ini makin kuat kami. Apalagi udah masuk Sofyan Amrabat di squad kami. Apa nggak makin keras kami nol? Tunggu dulu, itu Amrabat atau Bung Binder? Kok mirip kali? Bayern Munchen kayaknya bakalan fine-fine aja di grup ini. Apalagi ujung tombak orang ini nggak jadi masalah lagi sekarang karena udah ada Harry Kane yang bikin Choupo-Moting dikandangin ya kan. Jadi aku rasa Bayern Munchen akan memuncaki klasemen grup A, disusul sama MU, Galatasaray, dan Copenhagen. Tapi maunya adalah kejutan di grup A ini ya kan. Kalau nggak MU nggak lolos fase grup, ya minimal MU dibikin Munchen lah kayak tragedi Barcelona. Next, di grup B ada Sevilla, Arsenal. Ini tim debutan UCL nggak sih? Nggak pernah nampak di UCL soalnya. Terus ada PSV dan juga Lens. Sevilla lolos ke UCL dan berada di pot 1 karena mereka masuknya lewat jalur langganan mereka, jalur juara Liga Malam Jumat. Kalau dari jalur Liga mana mungkin mereka masuk? Orang posisinya musim lalu pun ada di pot Chelsea 12. Sevilla musim ini udah ditinggal kiper andalannya dalam beberapa musim terakhir. Tapi dari dulu sampai sekarang mau siapapun pemainnya, Sevilla ini selalu nasibnya kayak gini. Gagal UCL, masuk Liga Malam Jumat, juara. Masuk UCL lagi, gagal lagi. Masuk Liga Malam Jumat, juara lagi. Gitu aja terus sampai Lingard masuk surga. Di sisi lain, Arsenal yang udah lama absen di UCL terakhir 2016-2017 sekarang masuk lagi ke UCL dengan materi pemain yang lebih paten lah. Dan aku rasa Arsenal ini bakalan bisa menjadi pemuncak klasemen kalau mereka nggak membawakan diri. PSV sama Lens juga nggak bisa dianggap remeh, tapi yang nggak bisa juga dianggap paten. Pandai-pandai kalian lah main di grup ini ya kan. Jadi menurutku grup B ini Arsenal bakalan menjadi juara grup diikuti Sevilla, PSV, baru Lens. Tapi biasanya prediksiku ini selalu kebalik. Bayangkan aja lah kalau kebalik. Lens PSV lolos, Sevilla ke Liga Malam Jumat, dan Arsenal ke alam baka. Lanjut ke grup C yang diisi sama Real Madrid, Napoli, Union Berlin, dan Braga. Real Madrid datang dengan ambisi mau meraih Liga Champions ke-15-nya. Napoli dengan pelatih barunya Rudi Garcia habis Spalletti cabut juga pengen melangkah lebih jauh dari UCL. Apalagi mereka datang dengan status jawara Serie A. Kalau Union Berlin sama Braga nih, kalian datang mau ngapain? Enggak ada bang, kami datang cuma mau nyari penyakit aja nih ini. Real Madrid macam biasa lah pasti bisa mendominasi grup kayak gini. Apalagi dengan on fire-nya Jude Bellingham. Napoli juga masih ada si kepala
Lingard dan Osimhen yang bikin mereka tetap berbahaya. Union Berlin datang sebagai debutan musim ini. Nggak pernah orang ini masuk UCL sebelumnya. Nah, biasanya yang debutan kayak gini suka kali ngasih kejutan. Salah satunya mungkin ya keluar duluan lah. Tapi kayaknya Union Berlin ini bisa cukup merepotkan. Karena di Bundesliga aja Bayern Munchen kerepotan dibikin orang ini. Ya kita tengok aja lah ya kan. Kalau Braga nggak usah main sih saranku. Ngapain kalian ngotor-ngotori baju kalau toh juga ntar pulang duluan. Jadi di grup C ini urutannya menurutku Real Madrid, Napoli, Union Berlin, dan SC Braga. Di grup D, Inter jumpa lagi sama Benfica yang musim lalu mereka singkirkan di fase knockout. Padahal waktu itu Benfica lagi gacor parah sih ya kan. Nah musim ini Benfica ditinggal sama striker andal mereka si Gonçalo Ramos yang udah ke PSG. Inter juga ditinggalkan pemain gacor mereka si Onana. Loh nggak Lukaku nol. Kalau Lukaku bukan pemain gacor, pemain bocor yang ianya. Tapi pengganti mereka pun cukup bagus lah Yann Sommer dan Marcus Thuram. Di sisi lain, Real Sociedad dan Salzburg juga dapat grup yang hampir seimbang dengan yang lainnya. Biarpun di grup ini Inter dan Benfica kelihatan lebih unggul, tapi aku juga yakin Sociedad dan Salzburg ini bisa melawan lah. Kalau pas main bola nanti nggak bisa kalian melawan, ya udah kalian aja pemain Inter sama Benfica berantem biar kelihatan ada perlawanan kalian sedikit. Jadi menurutku di grup ini Inter lolos sebagai juara grup, lalu Benfica, Sociedad ke Liga Malam Jumat, dan terakhir Salzburg. Tapi aku yakin poinnya tipis-tipis lah semua ini. Masuk kita ke grup E. Ini agak unik ini. Yang masuk sini rata-rata berimbang semua kekuatannya. Ada Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, dan Celtic. Sebenarnya ini juga termasuk grup neraka. Karena pusing juga kita nentukan yang lolos dari mereka. Cuma ngapain juga kita pusing-pusing mikirinnya ya kan? Yang mau nonton match di grup ini pun kurasa nggak ada. Gak usah lah dulu matchnya. Nonton highlightnya pun orang malas saking nggak menariknya ya kan? Aku sih sebenarnya feeling Lazio sama Feyenoord yang lolos dan Atletico tercampak ke Liga Malam Jumat karena UCL ini sering ngasih kejutan dan aku rasa di grup inilah yang paling memungkinkan kejutan ini terjadi. Jadi menurutku Lazio yang bakal keluar sebagai juara grup, disusul Feyenoord, habis itu Atletico dan terakhir Celtic. Kalaupun ada perubahan ya paling Celtic peringkat 3, Atletico peringkat 4. Next, barulah kita masuk ke grup F ya kan? Ada PSG, Dortmund, AC Milan, dan Newcastle United. Gila. PSG selain diuji sama pemainnya sendiri yaitu Simbangke, mereka juga dapat ujian dari tim lain di grup ini. Dan mungkin ini bakalan jadi musim tren Mbappe di PSG. Biasanya yang last game kayak gini agak berbeda ya kan? Bisa nanti tiba-tiba mereka yang jadi juara UCL atau tiba-tiba mereka yang dipulangkan panitia duluan. Dortmund biarpun udah banyak perubahan pemain, tapi mereka selalu nyusahin. Belum lagi ada AC Milan yang menurutku skuadnya jauh lebih bagus musim ini daripada musim lalu. Musim ini ada Pulisic dan Loftus-Cheek. Diangkutin pemain Chelsea ya. Kurasa AC Milan itu singkatan dari ampas Chelsea Milan. Nah, yang paling ku nanti-nanti kiprahnya Newcastle di Liga Champions ya kan? Datang dengan status tim terkaya di dunia, Newcastle juga makin menunjukkan kalau mereka ini tim yang cukup bagus. Newcastle terakhir masuk Liga Champions tahun 2002-2003. Udah lama kali lah tahun 2002, berewet aja kurasa masih SD. Nah, yang biawaknya lagi udah lama nggak masuk, sekalinya masuk malah di grup neraka pula. Biawak, kasihan kali lah Newcastle ini. Niatnya masuk Liga Champions coba-coba, malah dapat cobaan. Di grup ini yang menarik kita tengok nanti pertemuan PSG jumpa sama Milan. Karena bakalan jumpa abang adik Theo dan Lucas Hernandez. Ya intinya tetaplah grup F ini grup paling seru musim ini. Semua matchnya bakalan berpengaruh buat menentukan siapa yang lolos dari grup ini. Aku rasa dari grup F ini tetap PSG yang jadi juara grup. Habis itu AC Milan, baru Newcastle dan Dortmund. Memang cocok lah mereka ditaruh di grup F. Grup paling full cemberut dan paling fuck sosial musim ini. Next, di grup G ada Manchester City yang bakalan bertemu RB Leipzig, payah kali pun namanya. Mending nama yang dulu ya kan, Red Star Belgrade, biar nggak payah ya kan. Dan yang terakhir Young Boys dari Yunani. Aduh, grup macam apa lah ini, gampang kali bahas sama City. Kencang kali kayaknya siraman bos Man City ke UEFA ya kan. Tahu udah berapa kali orang yang dapat grup gampang di UCL. Tengoklah yang paling berpeluang melawan City aja macam Leipzig, musim lalu aja dibantai orang ini 7-0. Cemana lagi Cervena sama Young Boys ini, malah 14-0 dan 2-8 dibikin City. Gvardiol ini pun pandai juga dia. Daripada dibantai 7-0 lagi, mending dia pindah ke City ya kan, biar nggak dipermalukan lagi. Cervena Zvezda sama Young Boys, udahlah, mending WO aja lah kalian. Nggak ada juga harapan kalian menang. Slow nol. Kami nih Young Boys 0. Udah pengalaman kami lawan tim-tim dari Manchester. MU aja kami terpongking kan dulu 0. Sepele kali kalian sama kami. Ya cemana nggak kalah MU wak geng. Pemain kalian pun ada 12. Loh, emang siapa satu lagi 0? Ya si Lingard lah yang ngasih asis kemenangan kalian dulu.
Di grup G ini ya udahlah, City udah pasti jadi juara grup. Sisanya mungkin Leipzig yang paling berpeluang. Habis itu Crvena Zvezda dan terakhir Young Boys. Ada kalian di sini nggak terima City dapat grup gampang lagi? Aku pun curiga, kurasa grup G ini singkatan dari grup gampangan ya kan? Dan yang terakhir ada grup H yang diisi sama Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, dan Antwerp. Full senyum lo fans Barcelona ya kan? Nggak perlu jumpa Munchen dan lawan-lawannya di grup pun cen-cen semua. Harusnya tanpa susah payah Barcelona bisa lolos lah dari grup ini dan jadi juara grup. Kemungkinan disusul sama Porto, baru Shakhtar Donetsk, dan terakhir Antwerp. Yang masuk aja udah syukur. Kalau kalian iri sama Barcelona dapat grup kayak gini tuh filosofinya wak geng. Tuhan pun sebenarnya kasihan sama Barcelona. Aduh, cemana ya Barcelona ini kubuat? Kemarin ku taruh di grup neraka, pening orang ini nggak bisa lolos. Udahlah orang ini susah, dikasih pula grup susah, kan kasihan. Ah, udahlah, mending dikasih aja lah grup gampang ya kan? Nah, itu wak geng, masih dikasihaninya Barcelona ini. Kalau ini nanti udah dikasih grup gampang, itu pun nggak lolos ke fase knockout. Beuh! Jangan kalian panggil klub ini Barcelona, panggil mereka biawak Lona. Memang layak dimusnahkan biawak-biawak kayak gini ya kan? Kalau untuk jagoan juara UCL musim ini masih agak terlalu samar sebenarnya ya kan. Secara kekuatan kayaknya City masih berpeluang jadi juara, apalagi kalau dapat lawan yang gampang sampai final macam musim lalu. Tapi sejarah menyatakan susah buat juara back to back UCL ini. Jadi aku rasa bukan City yang juara. Kalau aku bilang City bukan juara, bukan berarti MU juara ya geng. Boleh mimpi, tapi jangan berhalusinasi. Musim ini menurutku bakalan gila, tapi kayaknya aku menjagokan Antwerp. Tapi enggak lah, bercanda. Aku masih tetap megang City lah musim ini. Kalau kalian cemana? Coba kalian tulis di komen siapa yang kalian prediksi bakalan lolos dari fase grup di tiap grupnya. Dan ingat, yang klubnya nggak lolos UCL nggak usah ikutan nulis. Kalian itu nggak diajak. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya wak geng, aku mau cabut dulu. Buat tim-tim di UCL aku ucapkan selamat berjuang. Nah buat fans Liverpool sama Chelsea aku ucapkan selamat menonton. Dadah wak geng.